Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena kan kebanyakan ini agak bukan sensitif ya, tapi hal-hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena rekrutmen CPNS setiap tahun ditunggu-tunggu oleh publik kan. Kira-kira tipsnya dari Sri Kandi 2 ini untuk lolos rekrutmen di CPNS, kira-kira apa dari Mbak Resi dulu? Tips dari saya yang pertama kali adalah belajar, dan kedua adalah berdoa. Udah itu aja sih, cukup. Simple ya. Simple aja. Itu yang saya tanamkan waktu kemarin soalnya. Berarti kemarin belajar ya? Belajar ya. Meskipun gak ada yang keluar sih. Kalau dari Mbak Meli? Nah, sama sih seperti Mbak Resi, belajar dan berdoa itu pasti menjadi kunci kan ya. Tapi saya pengen menjabarkan lebih lanjut, belajar tuh seperti apa. Mungkin belajar yang kita maksud tuh dari awal pengumuman pembukaan, belum pembukaan sih, ada informasi akan dibukanya rekrutmen CPNS, kita sudah mulai belajar dari situ. Jadi waktu itu di awal tahun 2024 sudah diumumkan dan dibuka beneran tuh Agustus 2024. Ya, betul. Ya, Agustus. Jadi kita belajar dari Januari sampai Agustus itu. Jadi full ya udah perbanyak belajar dan latihan aja gitu. Oke, kalau bisa aku tanya nih, itu kan tips-tips yang memang secara umum sudah ada nih di YouTube, di Instagram, di Reels, di TikTok, itu sangat umum. Tapi kalau boleh aku tahu nih, saran yang mendetail kira-kira apa untuk rekrutmen CPNS? Saran mendetail itu ini sih, kan sekarang sudah banyak banget media sosial. Kalau misalkan kalian nggak mau beli buku, kayak aduh buku mahal deh, atau aduh ribet deh, kalian mungkin bisa belajar dari TikTok. Di TikTok tuh udah banyak banget yang namanya live pengerjaan soal KSKD kayak gitu tuh udah banyak banget, dan aku juga belajar dari situ. Selain dari buku, tapi selain dari situ juga aku belajarnya dari TikTok itu tadi. Betul. Jadi kemarin juga karena saya juga sebagai yang lolos rekrutmen ya, mungkin bisa saya infokan ke teman-teman, saya sempat mengamati hasil dari rekrutmen di Bawaslu, satu nasional, Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya amati bahwa kebanyakan yang lolos di kursi-kursi mereka ini kebanyakan adalah orang-orang yang kebetulan skor TIU-nya jauh lebih tinggi daripada saingannya. Betul nggak? Ngerasa nggak? Betul. Karena kan di SKD itu kan ada 3 tes ya, ada TKD, TIU sama TKP. Nah, dan kalau saya amati memang skor TIU-nya bagi yang sudah lolos ini memang skor TIU-nya jauh lebih tinggi. Jadi mungkin kalau memang teman-teman mau ikut rekrutmen di CPNS, fokuslah belajar di TIU. Itu adalah tips dari saya sendiri. Lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin, karena kan sekarang mendaftar sebagai bagian dari pengawas pemilu. Bawaslu kan pengawas pemilu ya. Apa harapannya dan apa rencananya ke depan berkaitan dengan bagian dari pengawasan demokrasi Indonesia? Dari Mbak Meli dulu aja. Kalau dari saya lagi ya. Oke. Kalau dari saya itu nggak jauh-jauh sih, saya pengen menjadi pengawas yang jujur dan transparan gitu. Apalagi menyangkut tentang kepemiluan, sesuai dengan divisi saya yaitu Humas. Di divisi Humas saya pengen lebih banyak lagi mengupload atau men-share tentang tahapan pemilu, baik itu tahapan maupun non tahapan pemilu. Bagaimana sih kerja Bawaslu, apa saja sih yang diawasi gitu. Itu saja sih, biar masyarakat tuh lebih paham, lebih banyak tahu gitu. Kalau Bawaslu ini ada bukan hanya pada saat pemilu, tapi ketika non tahapan pemilu juga ada dan terus beroperasi. Jadi masih tetap melakukan tugasnya ya, meskipun sudah lewat pesta rakyat demokrasi sudah lewat, masih Bawaslu masih tetap melakukan tugasnya sebagai pengawas demokrasi gitu kan. Kalau dari Mbak Resi? Kalau dari saya sebenarnya saya ingin berharapnya itu masyarakat itu lebih berkontribusi lagi di pemilihan selanjutnya, jadi mulai mengurangi yang namanya golput. Dan karena kan seperti yang kita tahu bahwa satu suara itu sangat berarti ya untuk Indonesia di masa depan gitu. Dan dengan adanya Bawaslu saya harap juga masyarakat itu lebih mengerti terkait dengan soal pemilihan, pilkada, pemilu maupun yang lain-lain ini tadi. Karena kan kita juga lagi gencar-gencarnya ini sosialisasi ke masyarakat, turun ke masyarakat, mengenalkan ke masyarakat bahwasanya suara kalian itu penting loh buat Indonesia di masa depan. Iya, betul sekali. Kalau saya sudah diwakili teman-teman 2 ini ya.
Karena memang harapan saya masuk rekrutmen CPNS ya kurang lebih lah, memang sebagiannya adalah untuk mengabdikan diri untuk jadi abdi negara dalam hal sipil ya, khususnya di demokrasi Indonesia, karena memang saya percaya demokrasi bangsa Indonesia ini masih bisa dikembangkan, ditingkatkan untuk jauh lebih baik lagi gitu. Dan saya juga bersama dua teman saya ini mengajak seluruh publik masyarakat untuk terus kawal demokrasi, tetap mengikuti slogan kami yaitu partisipatif, pengawasan partisipatif ya. Slogan kami itu adalah memang pengawasan partisipatif. Jadi memang kami berharap publik, masyarakat umum juga ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan demokrasi. Baik, begitu kurang lebih agenda kali ini. Mungkin di kemudian hari kita bisa lebih detail membahas tentang hal-hal lainnya mungkin terkait dengan apa yang dilakukan per divisi di masa tahapan dan banyak hal lainnya. Mungkin begitu. Saya undur diri sebagai host Gigatara Arif. Salam awas. Salam awas.